Mas Ganjar Pranowo di Twitternya kemarin nge-tweet kayak gini. Dia nanyain apa sih artinya dari Adil Kak Talino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kak Jubata yang menjadi salam adat khas dari masyarakat Dayak. Ini menarik bagi gua karena mungkin selain orang Dayak tidak banyak yang tahu tentang jargon tersebut. Yang lebih menariknya lagi adalah foto Mas Ganjar yang disematkan ketika dia bertemu dengan Dewan Adat Dayak. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas soal ini, yang ingin gue sampaikan di sini adalah Mas Ganjar ternyata itu deket loh sama masyarakat adat. Dan masyarakat adat ini juga menerima secara terbuka kehadiran Mas Ganjar. Kok bisa? Yuk kita bahas. Halo dulur, gue Ahsan. Halo dulur, gue Ahsan. Selamat datang lagi di Think Tank. Jadi, arti dari jargon masyarakat Dayak tadi kira-kira adalah kita harus adil kepada sesama manusia dengan bercermin kepada surga dan mengembalikan hakikat diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Kira-kira gitulah kalau gue baca sepintas di Wikipedia. Yang menarik di sini adalah soal adil kepada sesama manusia. Adil kepada sesama manusia harus dimaknai bahwa kita tidak boleh kemudian mendiskriminasi satu kelompok tertentu. Semua harus dipandang sama rata. Dan itu pula yang juga menjadi komitmen dari Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam konteks soal menghargai hukum adat. Ini menurut gua adalah sebuah langkah yang memang progresif dari Ganjar dan Mahfud. Karena hari ini sebenarnya masyarakat adat itu posisinya memang harus diakui masih terpinggirkan. Terutama dalam kepastian untuk mendapatkan hak-hak mereka. Atas apa? Misalkan atas ulayat, atas tanah, hutan, dan lain-lain. Terlebih setelah Undang-Undang Cipta Kerja itu disahkan. Undang-Undang Cipta Kerja ini membuat posisi tanah adat itu semakin rumit karena menerapkan peraturan yang sangat berjenjang. Padahal nih pengakuan terhadap tanah adat, hutan adat, dan lain-lain termasuk hukum-hukum masyarakat adat itu harusnya disederhanakan. Karena soal adat ini ya memang kompleks. Ada sisi publiknya, ada sisi privatnya. Tidak bisa kemudian dipandang hanya dari sisi privat saja atau dari sisi publik saja. Setiap daerah, setiap adat yang berbeda itu punya pendekatan berbeda atas hutan dan tanah adatnya. Justru dengan pembatasan-pembatasan, kemudian dengan meregulasikan yang secara rumit berjenjang, dengan banyak-banyak syarat seperti di Undang-Undang Cipta Kerja, itu akan meruntuhkan kemudian hak masyarakat adat atas tanahnya sendiri, atas ekosistemnya sendiri, atas kepemilikan mereka sendiri. Yang kemudian kita bisa melihat ada kasus-kasus konflik agraria lain karena perebutan masalah tanah adat yang sebenarnya tidak perlu diperebutkan. Inilah yang kemudian disadari oleh Ganjar dan Mahfud. Makanya di visi misi mereka kemudian mereka ngomongin soal memberikan hak dan menjamin hak masyarakat adat. Atas apa? Atas tanah ulayat, atas hutan, dan semua yang mereka miliki demi sebuah ekosistem untuk menyejahterakan masyarakat adat itu sendiri. Jadi tujuan utamanya adalah menyejahterakan masyarakat adat. Otomatis ekosistem yang dimaksud oleh Mas Ganjar itu tadi, ini juga menyangkut semua hajat hidup masyarakat adat itu. Ketika itu dijamin, yang artinya mereka, masyarakat adat, kemudian memiliki sebuah wewenang untuk menentukan sesuai dengan hukum adatnya bagaimana itu berproses, maka negara yang telah menjamin itu akan membuat kepemilikan adat mereka pun ikut terjamin. Ini adalah sebuah keseriusan yang tidak main-main dari Ganjar dan Mahfud. Ini akan banyak menyelesaikan konflik-konflik agraria
banyak menyelamatkan hutan-hutan adat. Yang harus kita akui juga bahwa tanah-tanah adat, hutan-hutan adat ini adalah penjaga bumi kita, penjaga tanah air kita. Kenapa? Karena nalar dari masyarakat adat itu masih menyatu dengan lingkungan. Jadi ketika hutan adat itu masih terjaga, otomatis paru-paru untuk kemudian menghasilkan oksigen dan ekosistem untuk makhluk-makhluk lainnya selain manusia juga terjaga. Ketika kita bicara hal yang lebih luas, misalkan perubahan iklim, justru sebenarnya bisa dihalau lewat menjaga tanah-tanah adat itu. Bukan justru memberikan ruang lebar kepada para investor untuk menggerus hal itu. Seperti yang kemudian bisa kita lihat kayak di kasus Rempang gitu misalnya, yang berbuah konflik yang berkepanjangan. Demi apa? Demi kepentingan investor. Inilah yang kemudian tidak diinginkan oleh Ganjar dan Mahfud. Ganjar dan Mahfud berpihak kepada masyarakat adat, atas kepemilikan masyarakat adat sebagai bagian dari manusia Indonesia yang juga sebenarnya dijamin oleh konstitusi bahwa tanah, air, dan udara itu semua dikelola oleh negara. Artinya apa? Dikelola di sini bukan berarti dimiliki, tapi yang paling penting adalah turunannya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Nah, kalau masyarakatnya merasa sejahtera dengan hutan itu tetap menjadi hutan, dengan tanah itu tetap menjadi tanah, tidak perlu dibangun tempat wisata, tidak perlu dibangun gedung-gedung tinggi, tidak perlu dieksploitasi isi di dalam tanahnya, ya biarkan itu. Karena kesejahteraan manusia yang bisa menentukan ya mereka sendiri. Begitupun kesejahteraan para orang adat. Yang bisa menentukan ya para masyarakat adat itu sendiri. Bukan investor, bukan orang-orang elit yang ada di Jakarta yang kemudian menentukan dan mengintervensi. Oh, kalian ini butuh tempat wisata. Enggak begitu. Balik lagi, Mas Ganjar dan Mahfud sangat tahu itu. Dan ini juga kemudian terpengaruh oleh rekam jejak Ganjar. Ganjar di Jawa Tengah itu sangat mengedepankan soal perkara kebudayaan, sangat dekat dengan masyarakat adat. Bahkan ada desa wisata yang sangat menjunjung tinggi adatnya, dan desa wisata ini itu kemudian bisa menjadi ruang ekonomi yang sangat besar, bahkan percontohan untuk desa-desa wisata lainnya di seluruh Indonesia. Inilah bagaimana kepekaan kemudian tidak membombardir atau merusak tatanan yang sudah terbangun di masyarakat, tapi tetap bisa memajukan mereka dengan konsep-konsep yang tidak kemudian menggeser kepentingan masyarakat itu sendiri, kebutuhan masyarakat itu sendiri. Jadi wajar ya kalau kemudian Dewan Adat Dayak itu ya menerima Ganjar dan Mahfud itu secara terbuka. Mereka memberikan harapan mereka kepada Ganjar untuk menjadi presiden. Mereka mendukung Ganjar untuk bisa memenangi kontestasi pemilihan presiden 2024. Karena mereka tentu saja memandang Ganjar itu sesuai dengan filosofi mereka, bisa adil ke sesama manusia dan bisa bercermin ke surga. Artinya memiliki nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai spiritual untuk menjalin hubungan dengan sesama. Lalu juga memiliki sisi yang bersambung kepada ketuhanan. Yang di sini itu artinya mematuhi perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Mematuhi perintah Tuhan untuk menjaga alam dan menghormati sesama. Menjauhi larangannya ya untuk tidak merusak kepentingan sesama. Untuk tidak bersikap diskriminatif kepada sesama manusia. Nah, itulah kenapa sekali lagi kemudian masyarakat adat lain pun juga turut mendukung Ganjar dan Mahfud. Kalau kita sebagai Indonesia, sebagai rakyat Indonesia, sebagai sebuah kesatuan di bawah payung Bhinneka Tunggal Ika, ya emang gak ada lain sih. Kalau mau itu tetap terjaga, pilihnya Ganjar Mahfud. Bye.